Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Rehana. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Samelia. Saya Sophia Ananda Putri. Kami dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan bagaimana cara menghadapi corona yang mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, muncul berbagai teori mengenai asal-usul virus corona baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Ada yang menyatakan, jika virus corona berasal dari kebocoran lab Wuhan, dari meteor yang meledak di Tiongkok, atau berkaitan dengan uji coba 5G. Virus corona sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930-an. Corona adalah suatu kelompok virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Nama corona sendiri diambil dari bahasa Latin, yang berarti mahkota, karena virus ini berbentuk seperti mahkota. Jenis-jenis virus corona yang menginfeksi manusia bervariasi, bergantung pada seberapa parah penyakit yang ditimbulkan dan seberapa jauh penyebarannya, seperti human coronavirus, MERS-CoV, SARS-CoV, dan SARS-CoV-2. Beberapa jenis virus ini dapat menyebabkan timbulnya infeksi saluran pernapasan, mulai dari batuk, pilek, hingga masalah yang lebih serius lainnya. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan sentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari COVID-19. Dampak positif: 1. Lebih peduli terhadap kesehatan. 2. Lebih mengutamakan kerjasama antar dunia. 3. Lebih banyak waktu untuk keluarga. 4. Bisa menjalankan hobi yang tertunda saat masa sekolah atau saat masa bekerja. 5. Bisa memperbaiki udara, misalnya akibat motor yang biasanya dapat mengakibatkan polusi sekarang menjadi tidak. Dampak negatif COVID-19. 1. Perekonomian Indonesia melosot. 2. Siswa menjadi malas, lebih hobi tiduran. 3. Para pedagang menjadi sepi. 4. Para medis menjadi tidak punya
luang waktu banyak untuk keluarganya. 5. Pendapatan per keluarga menjadi merosot, misalnya pada buruh dan wisatawan. Jumlah pasien kasus corona di dunia sampai sekarang mencapai 1.925.151 kasus. Dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, jumlah kasus terkonfirmasi bertambah lebih dari 66.000 kasus. Dari 1,92 juta orang yang positif terinfeksi COVID-19, ada 119.699 diantaranya meninggal dunia dan 445.017 dinyatakan sembuh. Terdapat 210 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan COVID-19. Pemerintah di Indonesia juga mengumumkan perkembangan terbaru terkait data jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Di antaranya, 142 orang di Provinsi DKI Jakarta sudah dinyatakan sembuh. Jawa Timur, 73 orang juga dinyatakan sembuh. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan, 31 orang dinyatakan sembuh. Dan di berbagai provinsi lainnya. Terdapat penambahan 316 pasien dalam 24 jam terakhir dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebagian besar dari yang meninggal dunia pada kelompok usia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit-penyakit sebelumnya seperti penyakit diabetes, kencing manis yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan beberapa penyakit paru-paru yang kronis, semisal asma, bronkitis, dan TBC. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila. Saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh beradab? Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona. Kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini, sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sekarang ini. Kemudian, dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintahnya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita, Pancasila, serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia. Indonesia mempunyai kekuatan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Artinya, sebagai sebuah bangsa yang sedang menghadapi wabah, Indonesia harus menyadari bahwa rakyat mempunyai kekuatan dalam bekerja sama. Kekuatan tersebut dibantengi oleh ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga wabah ini segera berakhir dan Indonesia mampu keluar bersama-sama sebagai pemenang, secara cerdas dan berbudi luhur. Semua kebijakan dan langkah diambil dan dilaksanakan secara. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari R.A. Kartini. Ia mengatakan, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.